Selamat pagi Pak Heru dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dori Satria Raja Bugo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan kerja praktik saya dengan judul Perbaikan Kualitas Proses Produksi Painting pada Cabin Truk Mitsubishi Canter dengan menggunakan metode DMAIC dan Fuji FMEA, studi kasus pada PT Kramayuda Ratu Motor. Sebagai pendahuluan, persaingan ketat di industri otomotif mendorong perusahaan meningkatkan kualitas produk untuk mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Hubungan positif antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sangat penting untuk dicapai. Pelanggan yang puas cenderung lebih percaya dan setia pada produk yang kita tawarkan, sedangkan sebaliknya, kualitas yang tidak sesuai standar menjadi masalah yang harus diperhatikan untuk menjaga kepuasan pelanggan. PT KRM adalah perusahaan otomotif yang memproduksi truk diesel sejak tahun 1975 yang telah mengalami peningkatan baik dalam model maupun mesin yang digunakan serta memiliki 8 varian. Di sini ada beberapa metode penelitian yang saya gunakan dalam pelaksanaan kerja praktik, dimulai dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian melakukan studi literatur sampai melakukan studi lapangan, kemudian melakukan tahapan pengumpulan data, kemudian dilakukan beberapa tahapan pengolahan data, hingga pada tahap akhir yaitu penyaringan kesimpulan hingga pemberian saran. Baik, untuk hasil dan pembahasan, dalam proses painting terdapat 12 jenis kecacatan produk cabin truk Mitsubishi Canter yang sering muncul dan dapat dikategorikan. Jenis-jenis kecacatan tersebut meliputi dirty, tint, flex, sagging, popping, cratering, dust spray, dirt sealing, sealing crack, sealing axis hole, extending, dan X-repair. Selama 3 bulan terakhir tahun 2022, yaitu mulai dari bulan Oktober hingga Desember, PT Kramayuda Ratu Motor mencatat jumlah kecacatan seperti yang tertera pada tabel data berikut ini. Di sini kita ketahui bahwa total cacat yaitu sebanyak 355 unit, sedangkan untuk total produksinya itu sebanyak 8.721 unit. Berdasarkan tabel tersebut, dilakukan pengukuran karakteristik dan kapabilitas proses saat ini untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan sebagai perbaikan dan peningkatan selanjutnya. Pengukuran ini melibatkan pengolahan data menggunakan diagram Pareto, peta kontrol P, dan perhitungan DPMO atau Defect Per Million Opportunities. Untuk yang pertama, diagram Pareto. Berdasarkan gambar, cacat sagging memiliki jumlah tertinggi, yaitu 77 unit atau 19,5% persentase, yang terutama terjadi pada proses tokon karena penyemprotan yang lambat, jarak semprotan pendek, keluarnya cat berlebihan, penyemprotan tebal tanpa bertahap, viscosity rendah, tekanan angin rendah, dan penggunaan thinner yang tidak tepat. Dampaknya adalah penumpukan cat berlebih pada permukaan kabin. Sedangkan untuk kecacatan lainnya ini mungkin disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam proses produksi painting yang dipengaruhi oleh faktor manusia, material, mesin, dan lainnya. Selanjutnya adalah peta kontrol P. Berdasarkan diagram tersebut, proporsi kecacatan sagging berada dalam batas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa data masih terkendali. Ini berarti variasi dalam proses hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang biasa terjadi, seperti manusia, mesin, material, metode, maupun lingkungan yang mempengaruhi kualitas produk. Di sini ada peta kontrol proporsi atau peta kontrol P, di mana yang abu-abu ini merupakan UCL atau upper control limit, sedangkan yang kuning ini adalah LCL atau lower control limit. Yang berwarna orange adalah central limit, sedangkan yang berwarna biru merupakan proporsi kecacatan. Selanjutnya adalah perhitungan DPMO atau Defect Per Million Opportunities. DPMO produksi painting cabin truk Mitsubishi Canter adalah sebesar 9.058,59. Hal ini menunjukkan kerugian yang dapat mempengaruhi biaya produksi oleh PT Kramayuda Ratu Motor. Selanjutnya, perlu kita lakukan perhitungan kapabilitas sigma dengan mengonversi kira DPMO yang telah didapatkan dengan menggunakan tabel konversi. Hasil interpolasi menunjukkan kapabilitas sigma sebesar 3,867. Hal ini menunjukkan tingkat kecukupan yang baik oleh PT Kramayuda Ratu Motor. Meskipun cacat produksi masih dalam batas kontrol, perusahaan tetap perlu terus meningkatkan perbaikan dan mengurangi jumlah produk yang cacat. Baik, selanjutnya di sini disajikan terkait diagram fishbone penyebab kecacatan dominan. Pada kepala diagram fishbone merupakan masalah utama yang akan kita selesaikan, yaitu terkait kecacatan sagging pada proses painting.
Di sini terdapat beberapa faktor utama yaitu mesin, material, manusia, lingkungan, maupun metode yang mempengaruhi terjadinya kecacatan tersebut. Sedangkan untuk cabang-cabang lainnya ini merupakan faktor-faktor yang lebih lanjut atau lebih mendalam yang menjadi penyebab terjadinya masalah kecacatan tersebut. Selanjutnya adalah usulan perbaikan. Perbedaan nilai antara RPN dan RFPN terjadi karena RPN hanya mengalihkan nilai severity atau S, opportunity atau O, dan D tanpa perhitungan tingkat kepentingan faktor. FRPN diperoleh melalui proses kuantifikasi dengan aturan yang memprioritaskan penanganan masalah pada penyebab cacat. Tahap pengendalian sebagai tahap terakhir dalam metode DMAIC melibatkan pengawasan dan pelaksanaan rencana perbaikan yang direkomendasikan untuk mengurangi penyebab kesalahan yang dapat menyebabkan cacat produk. Tanggung jawab perusahaan adalah menerapkan rekomendasi, penanggulangan atau rencana perbaikan tersebut. Baik, selanjutnya ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama, pada produksi PT Kabitrum Distribusi Center selama 3 bulan terakhir tahun 2022, cacat segi menjadi kecacatan dominan dengan 77 unit atau sebesar 19,494% dari total 395 unit kecacatan. Yang kedua, penyebab utama segi adalah faktor manusia seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan operator serta kurangnya kontrol. Kemudian ada faktor material seperti penambahan tinar yang tidak tepat. Kemudian faktor mesin seperti masalah pada arus gas spray akibat filter kotor, penyumbatan air gas, dan ketidakstabilan mesin. Kemudian ada faktor metode, misalnya seperti kurangnya prosedur yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan seperti kebisingan dan suhu ruangan. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas produk, perbaikan utama adalah mengatasi setting jarak antara material dan mesin atau peralatan bending yang digunakan. Sangat disarankan untuk membuat standar kerja untuk penyetelan jarak penyemprotan berdasarkan ketebalan atau ketipisan cat yang kita inginkan. Kemudian melakukan pelatihan operator, perawatan mesin, koordinasi antar pekerja, dan pengawasan rutin juga sangat direkomendasikan. Baik, selanjutnya ada saran yang dapat saya berikan terhadap perusahaan terkait penelitian yang sudah saya lakukan. Yang pertama, melakukan pelatihan operator yang sangat penting untuk pengetahuan mesin atau peralatan bending, pengoperasian, dan kontrol selama proses produksi, terutama pada bagian bending. Pelatihan ini harus dipahami sepenuhnya oleh operator untuk mengurangi kesalahan yang mengakibatkan produk cacat. Selain itu, operator juga harus mengikuti dan menerapkan seluruh SOP perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, perawatan mesin dan peralatan bending secara khusus dilakukan secara teratur dengan interval minimal 2 minggu untuk mengurangi kesalahan dan kecacatan produk. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan instruksi sheet sebelum proses produksi bending, membuat standar kerja untuk penyetelan jarak penyemprotan berdasarkan ketebalan cat, meningkatkan koordinasi pekerja, mengawasi kinerja operator secara rutin dan acak, serta memberikan pengarahan yang jelas saat terjadi kesalahan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.